Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait, Teh Anggi dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Teh Anggi berikan untuk kita semua, undangannya, jamuannya, mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan ini Allah ganti rezekinya jauh lebih banyak dan lebih berkah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Teteh Ustazah Maryam. Terima kasih Teh Afi yang sudah membawakan acara. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita semua, Bibi Haji Ros. Bi, sehat? Alhamdulillah. Teteh admin semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan semua jamaah SWTD yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah, kita bisa berkumpul, bermuajahah, silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada idola kita semua, panutan kita. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir saat ini mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Teh Apri ngerasa nggak enak kalau nggak manggil Teteh. Kalau sekarang saya mau general aja, saya mau manggilnya ibu-ibu semua. Karena memang di SWTD ini saya membahasakan Teteh semua. Karena saya suka dipanggil Teteh, jadi saya membahasakan semuanya. Mau itu usianya di atas saya, mau itu usianya di bawah saya menghormati dengan panggilan Teteh. Tapi biasanya kalau ada orang yang memang sudah tahu nih domisilinya di Jawa misalkan ya, saya biasanya berubah tuh panggilannya, bukan lagi Teteh, tetapi Mbak. Sama halnya ketika saya orang Sunda dipanggil Mbak gitu, kayaknya nggak enak. Maka saya juga memposisikan seperti itu. Orang Jawa nggak pengen tuh pasti tuh dipanggil Teteh. Teteh, orang saya orang Jawa ada. Jadi biasanya saya rubah tuh panggilannya menjadi Mbak. Atau misalkan orang-orang di luar Jawa, nih kayak Kakak Retno nih, asli Palembang, coba dipanggil Teteh, kurang pantas kayaknya. Enaknya panggil Kakak. Saya biasanya manggil Kakak ya, Kakak Retno. Baik ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Di mana Fatihah ini kita khususkan yang pertama ini untuk almarhum dan almarhumah keluarga Teh Anggi. Yang pertama almarhum Mahyudin bin Patras, almarhum Ali bin Sardi, almarhum Tro Sardan bin Sastro, almarhum Badulu bin Tolib, almarhum Hidayat bin Sardi, almarhum Hendra bin Marasabesi, almarhumah Haninong binti Kolriri, almarhumah Dehi binti Kolriri, almarhumah Hajah Hafsah binti Awi, almarhumah Naharia binti Salasa, almarhumah Munah binti Fulan. Ya, ini semua almarhum dan almarhumah keluarganya Teh Anggi, kita doakan semua ya, nenek kakeknya buyut semuanya, kita doakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyahu kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dalam suasana ceria, dalam kondisi cuaca cerah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hadir di sini. Ini tentunya suatu kebahagiaan buat saya karena saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Ada wajah-wajah lama yang mungkin pernah saya temui, ya, halo. Tetapi ada wajah-wajah baru yang mungkin baru saya lihat. Siapa di antara ibu-ibu yang baru ketemu saya? Coba cung-cung. Hah? Masa baru ketemu saya? Emang di grup emang nggak diliatin? Tatap muka itu baru. Iya. Siapa yang baru pertama kali langsung lihat wajah saya? Sama nggak sama yang aslinya? Hah? Lebih cantik kan aslinya. Lebih cantik kan aslinya. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi. Semuanya adalah karunia dari Allah. Cantik itu relatif. Kata suami saya cantik, tapi belum tentu juga kata suami orang mah cantik. Cantik itu sementara. Coba kalau kita udah tua. Ada artis yang cakep banget, cantik banget. Di usia 60 tahun mah sama aja, nenek-nenek juga. Saya sering kali dikomplain, Bu, sama anak saya. Anak saya komplainnya begini, Mama, coba Mama perawatan. Perawatan gimana maksudnya, Kak? Iya, wajah Mama biar perhalus lagi. Emang kenapa? Itu kerutannya udah kelihatan. Saya bilang, Kakak mau digimanain kayak perawatan sama aja kalau usia mah nggak bakalan berkurang. Ada nggak yang usianya hari ini 50 tahun besok jadi 49? Hari ini 50 tahun besoknya 45? Nggak ada. Semakin hari kita semakin tua, semakin hari wajah kita semakin jelek, ya, semakin keriput, ya, semakin apa lagi? Ya pokoknya kendor, ya. Yang tadinya mungkin punya apa? Bisa disebut dah. Harus disebut. Yang tadinya mungkin punya kita punya payudara kenceng, ya. Kau udah punya anak gimana, Bu? Aduh, udah lepek ke bawah. Pasti tanya sama anaknya, Mama, kok ini Mama kok ke bawah sih? Ya iyalah, orang anak Mama aja banyak. Iya, anak Mama banyak. Sekarang yang satu-satunya yang belum bisa disangkit siapa? Bapak. Anak tiga-tiganya udah gede, tapi kan kita masih punya bayi di rumah. Bayi berkumis. Harus ditegasin, ya. Jadi semuanya, kehidupan kita ini semuanya sementara. Hidup kita sementara, wajah cantik kita sementara, fisik kita yang kuat sementara. Ibu, Bu, siapa yang dulu waktu anak muda, waktu zaman muda dulu kuat kemana-mana? Ya mungkin semua orang kuat ya kemana-mana. Apalagi kalau ibu-ibu mani ya dikasih duit, Bu, nih duit nih 5 juta nih, habisin ya buat shopping. Itu yang namanya kaki walaupun sakit juga dipaksain. Yang namanya shopping mah pasti semangat ya. Sama, kekuatan fisik pun kita sementara. Dulu kuat, sekarang enggak. Sama halnya seperti saya, Bu. Saya dulu waktu zamannya SMA
Alhamdulillah saya udah bisa bawa mobil sendiri. Dulu mah zamannya, waduh, pokoknya jarang banget deh yang bisa bawa mobil, apalagi perempuan gitu ya. Laki-laki aja jarang, apalagi perempuan. Tapi alhamdulillah dulu dari zamannya saya SMA, saya udah bisa bawa mobil. Kuat kok, kemana-mana kuat. Ke Jawa kuat, ke Tasik kuat ya. Pokoknya yang namanya mata ini nggak bisa merem kalau lagi bawa mobil. Sekarang mah udah faktor U. Kadang-kadang kalau kemarin ke Sukabumi aja harus bergaining dulu sama suami. Pokoknya nanti kalau misalkan kita pulang kampung, ayah nggak mau ya bawa mobil sendiri, gantian. Saya bilang siap. Kalau untuk gantian mah masih bisa, tetapi kalau untuk harus bawa mobil sendirian, nggak bisa. Sebelumnya saya pernah ke Sukabumi juga ya. Bulan ini waktu pertama kali bapak saya sakit, saya bawa mobil sendiri. Itu berhentinya berapa kali bu? Saking apa coba? Saking capek, lelah, ngantuk. Akhirnya ya udah berhenti dulu. Nyari SPBU, berhenti dulu untuk istirahat. Sama nih, fisik kita pun ya, ini sementara, fisik kuat pun sementara. Oleh karena itu kita harus mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakit. Gunakan waktu kayamu sebelum miskin atau fakir. Gunakan waktu apa? Luangmu sebelum sibuk apa sempit? Sibuk atau sempit? Sama lah. Terus apa lagi? Gunakan waktu mudamu sebelum tua. Terus apa lagi? Hidupmu sebelum mati. Gunakan waktu hidupmu sebelum mati. Karena kalau kita udah mati mah, kita udah nggak bisa kembali lagi. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajal menjemput kita, maka tidak ada yang bisa la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhir dan tidak ada yang bisa menempatkan, nggak bisa request. Pokoknya nanti saya ya pengen usia saya meninggal 100 tahun. Ya bisa aja sih sebenarnya, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, kita tinggal minta. Tetapi ketika ajal itu sudah datang, sudah waktunya kita dijemput, sudah waktunya kita pulang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Mau kita misalkan lari ke gunung sekalipun, mau kita lari ke tempat yang dalam sekalipun, yang tidak ada orang yang tahu, tetap kalau ajal itu sudah datang, maka ajal itu akan datang. Saya teringat kisahnya Nabi yang paling kaya siapa? Sulaiman. Ketika itu ada sahabat Nabi Sulaiman ya. Ketika Nabi Sulaiman sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu kemudian para sahabat, ada salah satu sahabatnya yang melihat ada sesosok makhluk lain di pertemuan itu. Sesosok makhluk lain ini adalah orang yang memakai baju putih. Orang memakai baju putih dan ngeliatin terus nih. Ngeliatin siapa? Sahabatnya Nabi Sulaiman, ngeliatin terus. Sampai kemudian akhirnya setelah selesai acara, nih sahabatnya Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, dari tadi aku memperhatikan ada sesosok manusia, ada sesosok orang yang sepertinya ini seperti bukan manusia biasa. Orangnya pakai baju putih. Apakah dia adalah malaikatul maut atau bukan? Ini sahabatnya Nabi Sulaiman bertanya kepada siapa? Nabi Sulaiman. Jangan-jangan itu adalah malaikatul maut yang akan mencabut nyawaku. Kalau memang misalkan dia adalah malaikatul maut, saya takut wahai Nabi. Saya takut. Oleh karena itu saya ingin pergi ke suatu tempat. Saya ingin berangkat ke sebuah negara. Negaranya adalah negara India. Saat itu juga sahabatnya Nabi Sulaiman pergi tuh ke negara India itu. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tahu apa yang terjadi ketika sahabat Nabi Sulaiman itu datang ke negeri India itu. Ternyata malaikatul maut mencabut nyawanya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bertanya sama malaikatul maut, wahai malaikatul maut, apakah betul dari pertama pertemuan aku dengan para sahabatku, engkau sudah
Saya apa ya? Coba bantu-bantu mengincar ya, sudah memperhatikan dan melihat dan ingin mencabut nyawa sahabatku itu. Lalu kemudian kata malaikatul maut, betul wahai Nabi Allah. Tapi aku heran, kenapa? Karena sahabatmu itu ditakdirkan meninggal dunia di negara India. Dan aku saat itu melihat, kenapa ini orang masih ada di sini? Makanya malaikat maut itu ngeliatin terus, ngeliatin sahabat Nabi Sulaiman itu. Ini orang kok, ini catatan Allah. Ini saya harus mencabut nyawa, orang tersebut ada di India, kok masih ada di sini? Lalu akhirnya kemudian ini sahabat Nabi Sulaiman itu pergi ke India. Ternyata di India itulah takdir Allah mencabut nyawanya sahabatnya Nabi Sulaiman itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah tahu kita tuh mati di mana dan seperti apa. Yang kita tahu bagaimana, yang kita tahu adalah terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus minta sama Allah agar Allah takdirkan kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan ketika kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sukses itu Bu, bukan yang hanya rumahnya mewah aja, bukan yang hanya kendaraannya bagus saja, tetapi kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita sukses bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu-ibu. Bu, suka online enggak? Sering ya, apalagi di SBTD memang kan harus online terus ya. Kalau nggak online kadang-kadang ketinggalan informasi, ketinggalan materi, harus online terus. Kira-kira sekarang zaman sekarang nih ya, lebih pentingan dompet apa HP? Dua-duanya. Dompet nggak ada Nih yang paling penting ya. Kalau suruh milih, pentingan dompet apa HP? Lah sekarang mah di HP ada dompet digital, ada Dana, ada OVO, ada GoPay. Ya. Saya pernah waktu itu lupa tuh bawa dompet, mau beli sesuatu. Akhirnya pas nyampe, ya Allah ini dompet ketinggalan. Saya tanya, Pak bisa nggak bayar pakai OVO? Bisa tuh. Nggak bawa dompet tapi bawa HP, selamat kita. Zaman sekarang, ya, zaman sekarang memang kita seperti itu. Dunia digital, makanya bisnis yang paling maju saat ini adalah bisnis ekspedisi. Tadi saya sama Tesela udah ngobrol tuh, di mana-mana ada ekspedisi JNE, apalagi tuh JNT. Terus, banyak dah. Saya bukan lagi mau promosiin soalnya. Banyak sekali ekspedisi. Karena apa? Karena sekarang orang lebih suka, lebih nyaman untuk belanja online. Lagi tiduran, apalagi ibu-ibu ya, pakai daster bolong, lihat-lihat Shopee, lihat-lihat Lazada, bagus ya, baju ini bagus, lihat detailnya, oh ini panjangnya 140, ini lingkar dadanya sekian, ini bahannya ini, bisa. Kemudian lihat lagi reviewnya, ya biasanya gitu ya, lihat reviewnya, komentarnya bagaimana nih orang-orang, oh komentarnya bagus ini, real pick katanya gitu, oh iya, akhirnya kita order. Kenapa seperti itu? Karena kita memang di dunia digital sekarang. Nah pertanyaannya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu senang nggak kalau online terus sama Allah? Gimana caranya? Hah? Sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa online terus sama Allah. Halo? Ingat terus. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus online terus sama Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus punya God spot dulu. Apa itu? Sinyal ketuhanan. Iman itu seperti sinyal, Bu. Gimana kalau sinyal? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang luplok, kadang-kadang apa? Coba kalau sinyal gimana Ibu? Oh, saya mah sinyalnya bagus terus saya mah. Ya, apalagi kalau kita datang ke suatu tempat yang tempat itu nggak ada sinyal. Saya waktu itu pernah yang waktu saya camping ya, tahu kan ya ceritanya saya camping di PH.
Pondok Halimun di daerah Sukabumi. Saya pikir ada sinyal. Pas datang sinyal nggak ada. Apa yang saya rasakan ketika itu? Pusing, stres. Kenapa? Karena saat itu saya masih menjalani riadoh, masih menemani riadoh anggota SPTD yang baru. Aduh, ini gimana caranya? Mana sektor sama astor ikut ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya cari sinyal. Sinyalnya kemana? Dari sinyal ke atas gunung dulu, lalu kemudian di atas gunung itu akhirnya kemudian saya bisa mendapatkan sinyal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, iman kita juga, halo, iman kita juga sama seperti itu, seperti sinyal. Kadang-kadang ada, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak ada. Lalu bagaimana caranya supaya sinyal itu tetap kuat? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat, sering banyak ingat sama Allah supaya sinyal itu bagus. Dan sinyal itu ada di mana? Sinyal itu ada dalam hati kita. Coba Ustazah buka surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Ini pengalihan karena saya enggak lupa. Coba surat Al-Anfal ayat 2. Ayat 2 mana? Ya. Saya baca apa Ustazah? Ini sebenarnya harusnya hafal saya ya. Takut lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sinyal itu ada dalam hati kita. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ibu kalau ngedengerin Allah disebut, kalau kemudian hati kita tidak bergetar, maka harus dipertanyakan hati kita sehat atau tidak. Karena hati itu ada 3. Yang pertama, hati yang sehat. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa hati kita sehat? Hati kita selalu ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mudah untuk menangis, untuk berdoa sampai meneteskan air mata, mudah. Jadi kalau misalkan kita sudah menikmati, sudah merasakan nikmatnya ibadah, berarti hati kita sehat. Bu, kita bisa cari tuh, bisa nilai sendiri hati kita seperti apa. Ada lagi hati yang sakit. Bagaimana dikategorikan hati yang sakit? Hati yang sakit itu ketika kita sudah enggan untuk beribadah kepada Allah. Udah males, bawaannya mager, bawaannya lesu, nggak ada semangat beribadah. Berarti hati kita hati yang sakit. Ada juga hati yang lain, hati yang mati. Bagaimana supaya kita tahu bahwa hati itu adalah hati yang mati? Ketika dia sudah tidak peduli lagi dan sudah tidak mau lagi menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada orang yang ketika dinasihatin dia nggak mau. Ngapain sih kamu nasihatin aku? Kamu aja anak pitik. Aku nih, udah tahu nih hidup kayak gimana, udah bisa merasakan garam manisnya kehidupan. Waduh, orang yang nggak mau dinasihatin, jangan-jangan hatinya mati. Nah, pertanyaannya kita mau milih hati kita seperti apa? Mau milih hati yang sehatkah? Mau milih hati yang sakitkah? Atau mau milih hati yang mati? Tentunya kita akan memilih hati yang sehat.
Kita lanjutkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila diperdengarkan ayat suci Al-Quran, maka keimanannya bertambah. Ibu, kalau ada ayat Al-Quran dibacakan di setel, misalkan dia murotal, terus ada orang yang bilang, ih berisik banget, berisik. Ngapain sih pakai ayat-ayat suci Al-Quran begitu? Ngapain nyetel-nyetel ngaji kayak gitu, berisik? Hati-hati, berarti hati kita jangan-jangan hati yang mati, sakit, bahkan mungkin mati. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanmu kita bertawakal dan berserah diri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi harus tahu ya, ketika kita ingin online itu berarti pastikan kita memiliki sinyal ketuhanan dalam hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita tetap memiliki sinyal ketuhanan? Berarti harus memperbanyak ingat sama Allah. Yang kedua, nanti saya tes ya. Nanti saya tes ya. Yang kedua, gimana caranya supaya kita online terus sama Allah? Yang kedua adalah koneksikan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan apa yang kita lakukan ini mengundang cinta dan ridhonya Allah atau tidak. Kita pikirkan bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, apakah ini mengundang Allah itu suka atau tidak sama kita. Kalau memang tidak suka, maka kita harus memperbaharui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Oh iya ya, Allah kayaknya nggak suka kayak gini. Udah deh, kita tinggalin aja. Dan jangan lupa, Allah itu suka terhadap hambanya yang bukan hanya sekedar dia memperbaiki hubungan sama Allah, tetapi dia juga memperbaiki hubungan terhadap sesama manusia. Ini mau udah bosan diomongin mulu. Aman Naswani diomongin mulu ya. Ini materi dasar banget. Materi dasar di SPTD. Ketika kita sudah memperbaiki hubungan sama Allah, maka itu harus selaras sejalan dengan memperbaiki hubungan sesama manusia. Coba ibu-ibu di dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata apa? Allah berfirman apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan agama? Tuh, dusta. Siapa orangnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak memberi makan orang miskin. Ibu lihat tuh, Allah mengatakan seperti itu. Orang yang tidak memiliki hubungan baik terhadap manusia itu dikategorikan orang yang mendustakan agama. Bayangin, apalagi di sini alhamdulillah ada Teh Haji Lutfah ya, yang selalu mengayomi anak yatim. Mudah-mudahan keberkahan untuk Teh Haji Lutfah dan seluruh tim ya. Ada Teh Apri juga. Seperti itu. Orang yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik itu dikategorikan orang yang mendustakan agama. Apakah kita mau termasuk orang-orang seperti itu? Tentunya tidak. Bahkan ketika Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan sholat pun, itu rata-rata selalu dibarengi dengan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, lalu kemudian tunaikan zakat. Kalau sholat hubungannya bagaimana? Kalau sholat hubungannya hablum minallah. Ini adalah ibadah mahdoh, ibadah langsung. Tapi kalau zakat, ini namanya ibadah ghair mahdoh atau ibadah tidak langsung atau hablum minan nas. Harus selaras, betul, ibadah sosial. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yuk kalau saat ini kita belum mampu untuk bisa berbagi, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ibu, Bu, coba yang hadir saat ini, masih ada nggak yang ragu-ragu minta sama Allah? Anggota SPTD mah nggak boleh ragu, harus yakin. Dan ketika doa kita dipanjatkan kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak. Kenapa minta yang banyak?
supaya kita bisa menjadi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Kalau saya baca Sirah Nabawi gitu ya, kadang-kadang saya berpikir gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk ketika kita memiliki anak itu harus memisahkan tempat tidurnya, betul ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah juga menginginkan kita sebagai umatnya memiliki anak yang banyak. 2 udah lebih banyak ya. Ntar dikomplain lagi Tenasya cuma 3 aja. Lebih dari 2 udah banyak ya, udah banyak. Rasulullah menginginkan dan memerintahkan kepada kita ketika kita memiliki anak, maka anak yang kita miliki ya ketika mereka sudah dewasa apalagi itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Kira-kira ibu kalau misalkan ada satu keluarga yang punya anak 2, laki-laki dan perempuan, kira-kira rumahnya harus berapa meter? Bu, minimal kamar 3, betul. 1 untuk orang tua, 1 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Gimana kalau anaknya 5? Berarti rumahnya harus berapa tuh kamarnya? 5 kamar. Kalau kira-kira 5 kamar ya, pantasnya itu rumah berapa meter? 100 meter. Teh Anggi rumahnya berapa meter? Saya jangan disuruh ngitung, pokoknya langsung aja. Hah? 100 lebih. Ada kamar berapa? Ada kamar 2. Ini 1 lantai ya? Bawah basement. Oh, basement ada. Oh, tempat itu ya, apa? Di bawah kamar tidur 2. Anaknya juga cewek semua, jadi anaknya udah dipisahin kamarnya. Berarti kamarnya semuanya ada? Ada 2. Kamarnya ada 2, luas rumahnya 100 meter lebih. Kalau misalkan Umi punya anak berapa? 3. Laki-laki berapa? 2. Cewek 1. Kamarnya ada berapa Umi di rumah? 3. Ada 3. Luas rumahnya? Ya. Iya ya, ini jadi ngomongin nanya-nanya tanah ini ya. Ya minimal ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, minimal ketika Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu, rumahnya harus rumah yang memang layak. Kalau kontrakan kan 1 blok ya, di situ anaknya udah pada gede-gede. Kadang-kadang saya suka mikir ini emak sama bapaknya kapan ngadoninnya. Artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua? Sebenarnya Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang miskin. Rasulullah itu mengajarkan kita menjadi orang yang mampu. Kenapa mampu? Agar kita bisa banyak manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Rasulullah itu menjalani bisnis itu lebih lama dibanding masa Rasulullah. Jadi pembisnisnya 25 tahun. Jadi Rasulnya 23 tahun. Artinya apa? Artinya kita diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk terus berikhtiar. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu saat ini masih kerja nggak apa-apa Bu, nikmati aja. Nikmati selama apa yang kita dapatkan, penjemputan rizki yang memang Allah sudah siapkan untuk kita. Ini semata-mata rizki yang Allah berikan itu untuk manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Dah ya. Jadi yang kedua apa tadi? Koneksi terhadap Allah. Yang ketiga, kalau kita pengen terus online sama Allah, maka tentunya kita harus follow Nabi Muhammad SAW. Ibu punya IG, punya Facebook? Ada yang kenceng banget, siapa itu? Suka ngikutin nggak? Misalkan kita punya sosok seseorang yang kita kagumi, misalkan Aagim, di follow nggak? Di follow. Saya misalkan mengagumi Ustadz Yusuf Mansur, saya follow. Nah sekarang pertanyaannya,
sosok yang paling ideal, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling top adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita sudah follow Nabi Muhammad atau belum? Gimana sih teh? Nabi Muhammad kan nggak punya IG, Nabi Muhammad nggak punya Facebook. Ya maksudnya kita senantiasa mengikuti apa-apa yang memang diajarkan oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Bu, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya udah follow sama masih jauh banget. Tapi paling tidak ketika saya mengatakan seperti ini, saya menasehati diri saya sendiri dan saya mengajak ibu-ibu semua, ayo sama-sama kita follow Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekuat tenaga kita bisa melakukan, kita bisa mengikutinya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus online sama Allah. Apalagi Rasulullah itu kan sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya. Sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah aja memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita di SPTD ini solawat menjadi aktivitas yang wajib yang harus kita lakukan. Karena solawat ini adalah bentuk dari zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, kalau ibu-ibu udah baca ya Sirah Nabawiyah, kayaknya nggak kuat gitu kalau nggak netesin air mata. Saking apanya, wisdomnya, akhlakul karimahnya ini sangat luar biasa buat kita. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat wajahnya aja, wajah yang sangat teguh. Makanya ada dalam syair ya, syair apa tuh? Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Ya Allah, kalau ngelihat Nabi Muhammad itu mukanya ya Allah indah. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Terus harus saya bacain lagi supaya saya nggak lupa. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an ketinggian min kulli aibin. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah itu seperti yang seperti sosok manusia yang diciptakan sesuai dengan keinginannya. Bu, kalau kita saat ini diciptakan sama Allah seperti ini dan kita melihat ada wanita yang lain yang lebih cantik daripada kita, lalu kemudian dalam hati kita ngomong nih, enak banget ya jadi wanita itu, cantik. Udah cantik dia pintar, udah gitu dia ramah, kemudian dia juga kaya. Kita menginginkan sesuatu seperti itu, sama seperti Nabi Muhammad itu bentuk tubuhnya, mukanya, akhlaknya seperti sesuai yang dia kepengen. Dan Rasulullah SAW tidak dilahirkan dari sesosok manusia atau seorang ibu yang biasa-biasa saja. Ini Siti Aminah, Bunda Siti Aminah, ini sangat luar biasa. Makanya bisa melahirkan orang hebat seperti Rasul Muhammad SAW. Terus apalagi syairnya? Habis itu syairnya apa? Guru? Qamarun sidnan Nabi qamarun. Salat cuman wajamil sidnan Nabi wajamil. Terusin. Waqaful Mustafa kal wardi nadi Allah wa itraha yabqa idza massat ayat. Itu waqaful Mustafa kal wardi nadi. Ini telapak tangannya aja seperti bunga yang sangat mekar. Dan ketika kita menciumnya, sampai kapanpun rasanya, baunya, atau wanginya itu tidak akan pernah hilang. Saking apa Bu? Aduh, harum. Bahkan cahaya Nabi Muhammad SAW itu sudah diciptakan jauh sebelum Rasul Muhammad SAW ada. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, itu cahayanya sudah ada. Dulu
sudah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah ya dari surga ke dunia, itu kan puluhan tahun tidak diampuni oleh Allah. Tetapi ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian itulah yang menjadi wasilah Nabi Adam bisa diampuni oleh Allah. Senang nggak jadi umatnya Rasul? Bahagia nggak jadi umatnya Rasul? Nabi Adam aja ya, dengan wasilah menyebut Nabi Muhammad aja langsung diampuni. Apalagi kita sebagai umatnya. Oleh karena itu membaca sholawat itu adalah hal yang wajib. Harus kita baca setiap hari. Ini adalah menjadi pengundang Allah semakin cinta, mengundang Allah semakin ridho terhadap kita, dan tentunya mengundang Allah untuk bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebanyak apapun baca sholawat yang kita baca, maka sebanyak itulah ampunan, kasih sayang, cintanya Allah akan turun kepada kita. Jadi kalau pengen diampuni sama Allah, pengen dicintai dan diridhoi, salah satunya adalah harus memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, kalau kita pengen online terus sama Allah, maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua adalah berteman, bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa bergaul dan berteman dengan orang-orang soleh ini menjadi penting? Karena apa? Karena ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di majelis ilmu, tetapi di tempat-tempat lain yang bukan majelis ilmu pun, ketika kita bertemu dengan orang yang soleh, insya Allah akan mengingatkan kita kepada Allah. Coba kalau kita punya temannya, teman tukang mabok, tukang tarok, tukang judi, apa yang ketika kita datang itu apa yang kita ingat? Dia mah tukang mabok, dia mah tukang judi, dia mah tukang mencuri dan sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki teman yang baik, yang soleh, maka ketika kita bertemu, ingatan kita apa? Allah. Coba Bu, kalau kita jalan sama orang yang soleh, gimana rasanya? Adem. Dan kita akan terus ingat sama Allah. Apa yang dia lakukan itu menjadi apa namanya? Coba, ayo bantuin. Menjadi apa ya? Menjadi uswah, menjadi contoh. Jadi kalau sama orang soleh mah bukan hanya sekedar dia ngomong, nasehatin, bukan hanya sekedar itu, tetapi memberikan contoh tauladan yang baik. Biaran azan, azan sholat dulu yuk. Ingat sama Allah berarti ingat. Ketika di jalan ada orang yang minta-minta, dia bersedekah, berarti mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita memiliki sahabat yang soleh dan soleha, ini harus kita jaga. Jangan sampai dijauhi. Karena dengan demikianlah kita bisa tetap online dengan Allah. Karena dengan demikianlah kita bisa tetap, insya Allah mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 43 menit, suka nggak kerasa. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa yang memang saya sampaikan ini tentunya ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Tentunya ini adalah pengingat buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita, saya, ibu-ibu dan kita semua semakin hari semakin soleh, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dicintai oleh Allah, semakin hari semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya mau nanya dulu, ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.